Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pemuda asal Sumatera yang menjadi korban sindikat di Kamboja tetapi masih bisa hidup tanpa ginjal. Sebelum melanjutkan kisahnya, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Langit padang berwarna kelabu ketika Tegar Wirawan memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Hujan gerimis mengguyur atap seng rumah ibunya, namun tak cukup deras untuk membasuh kegelisahan di dadanya. Ia duduk di pinggir ranjang sempit, menggenggam paspor baru yang masih berbau tinta, dan tiket pesawat menuju Phnom Penh yang dibelinya dari hasil menjual motor kesayangan. "Ini kesempatan, Bu," ucapnya pelan, menatap wajah ibunya yang penuh kekhawatiran. "Gaji besar. Bisa bangun rumah, lunasin utang, sekolahin adik." Ibunya hanya diam. Matanya basah. Tapi ia tak menghalangi. Tegar direkrut oleh seseorang yang menamakan dirinya Pak Rusdi, yang mengaku sebagai perwakilan agensi penyalur tenaga kerja ke Asia Tenggara. Kantornya berada di Medan, namun semua proses dilakukan secara online. Tegar mengirim KTP, ijazah, dan foto. Tak lama kemudian, ia dikabari bahwa dirinya diterima bekerja sebagai teknisi bangunan di sebuah proyek konstruksi besar di Kamboja. Gaji yang dijanjikan, $2.000 per bulan. Terlalu bagus untuk dilewatkan. Sesampainya di Phnom Penh, Tegar dijemput oleh pria asing berbadan besar, berlogat Melayu aneh. Bersama 5 orang WNI lainnya, ia dibawa masuk ke dalam sebuah van hitam. Jalanan kota berubah menjadi lorong sepi, lalu tanah berbatu, hingga akhirnya mereka sampai di bangunan tua tanpa papan nama di pinggiran kota. Hari pertama, Tegar masih optimis. Hari kedua, ponselnya disita. Hari ketiga, pintu dikunci dari luar. Hari keempat, temannya yang bernama Dito dibawa keluar. Tidak pernah kembali. Hari kelima, suara teriakan memecah malam. Seorang pria Batak bernama Ucok menangis seperti anak kecil, menyebut nama ibunya terus-menerus. Tangannya gemetar. Mulutnya hanya bisa berkata satu hal berulang-ulang. Dia dibelah. Ginjalnya diambil. Tegar mulai sadar, ini bukan pekerjaan. Ini jebakan. Namun semuanya terlambat. Ia telah menandatangani kontrak dengan iblis. Di malam ketujuh, Tegar mencium bau alkohol medis. Bau darah. Suara logam bergesek di lantai. Lampu gantung bergoyang pelan. Dan pintu kamarnya terbuka. 2 pria bertopeng masuk, membawa tandu besi dan suntikan. Tegar mencoba melawan. Tapi tubuhnya lemas. Nafasnya tercekik. Pandangannya mulai kabur. Dalam benaknya, hanya satu bayangan yang muncul terakhir. Wajah ibunya. Wajah yang ia tinggalkan demi harapan yang ternyata cuma tiket ke neraka. Gelap. Dingin. Sunyi. Itu yang pertama kali dirasakan Tegar saat ia terbangun. Kelopak matanya berat. Kepalanya berdenyut hebat. Saat mencoba bergerak, rasa nyeri yang luar biasa menjalar dari sisi kirinya, perut bagian bawah. Ia memegangi area itu dan merasakan kain perban yang basah. Perlahan, ia mengangkat sedikit kaos yang dikenakannya. Ada bekas jahitan. Panjang. Tidak rapi. Tidak manusiawi. Tubuhnya menggigil. Bukan hanya karena dingin ruangan, tapi karena rasa takut yang mulai menggerogoti jiwanya. Di sekelilingnya, dinding kusam dan rembesan air di sudut-sudut ruangan menjadi saksi bisu penderitaan. Bau alkohol, darah kering,
dan besi karatan membuat perutnya mual. Ia mencoba duduk, namun tubuhnya terlalu lemah. Nafasnya pendek, dan dunia berputar pelan di sekelilingnya. Tapi ia tahu satu hal dengan pasti, salah satu ginjalnya telah diambil. Pintu ruangan terbuka. Seorang pria berseragam putih masuk membawa nampan berisi bubur dan sebotol air. Wajahnya tertutup masker, tapi matanya penuh amarah. Makan. Kalau mau hidup, katanya dalam bahasa Melayu campur logat asing. Tegar menatapnya, tidak menjawab. Kalau kamu mati, kami rugi. Jadi makan, lanjut pria itu, meletakkan nampan di lantai. Lalu ia keluar. Pintu terkunci kembali dengan suara klik yang terdengar seperti palu godam bagi Tegar. Ia menatap bubur itu. Bukan karena lapar, tapi karena ketakutan bahwa itu mungkin satu-satunya makanan yang akan ia dapatkan hari itu. Atau selamanya. Waktu berjalan lambat. Tak ada jam, tak ada jendela, hanya suara langkah kaki dari lorong, dan kadang suara teriakan entah dari siapa, di mana, atau kapan. Setelah beberapa hari, luka jahitannya mulai mengering. Tapi bekas itu seperti tanda kutuk. Setiap kali ia menyentuhnya, ia tahu hidupnya sudah berubah selamanya. Suatu malam, terdengar kekacauan di luar. Suara sirine samar, lalu suara teriakan dalam bahasa Khmer. Lampu ruangan padam. Dan saat pintu terbuka kembali, bukan pria berseragam yang masuk, tapi seorang biksu tua berselendang jingga dengan tatapan cemas. Ayo. Sekarang. Tegar terlalu lemah untuk berjalan. Tapi biksu itu mengangkatnya ke pundak dan membawanya keluar melalui lorong gelap yang dipenuhi bau busuk dan sisa-sisa penderitaan. Mereka keluar dari bangunan itu. Udara malam terasa seperti anugerah. Hujan rintik-rintik menyambut mereka, dan dunia luar akhirnya menyentuh wajah Tegar kembali. Dia tidak tahu siapa biksu itu, atau kenapa ia diselamatkan. Tapi satu hal pasti, ia belum mati. Belum. Kaki Tegar nyaris tak menyentuh tanah saat tubuhnya ditopang oleh pria tua itu. Mereka berjalan melewati jalan-jalan becek dan sempit, menuruni gang sunyi yang hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Sesekali Tegar memejamkan mata, antara sadar dan tidak, mencoba bertahan dari rasa sakit yang terus menyengat di sisi tubuhnya. Mereka tiba di sebuah kuil kecil yang tersembunyi di balik pepohonan tinggi. Bukan bangunan megah. Hanya dinding kayu sederhana dengan bendera oranye yang berkibar lesu. Suara lonceng angin berdenting lembut di beranda, seolah menyambut kedatangan mereka. Biksu itu membawa Tegar ke dalam. Udara di dalam kuil berbeda. Hangat. Tenang. Bau dupa menyelimuti ruang kecil itu, menutupi bau darah dan trauma yang melekat pada tubuh Tegar. Di salah satu kamar belakang, Tegar dibaringkan di atas tikar jerami. Seorang biksu lain, lebih muda, datang membawa baskom berisi air dan kain bersih. Mereka tak banyak bicara. Hanya bekerja cepat, mengganti perban, membersihkan luka, dan memberinya teh pahit yang membuat perutnya terasa hangat untuk pertama kalinya sejak entah kapan. Hari berganti. Tegar mulai bisa duduk. Lalu berdiri. Bicaranya masih terbata, tapi pikirannya mulai kembali jernih. Ia mengetahui nama penyelamatnya, Bante Narun, seorang biksu yang pernah bekerja sebagai relawan medis di perbatasan. Lelaki renta itu tak banyak bertanya, tapi saat mendengar potongan kisah dari Tegar, matanya menyiratkan kepedihan yang dalam. Kamu bukan yang pertama, ucap Bante Narun pelan. Dan sayangnya, bukan yang terakhir. Tegar menggenggam cangkir teh di tangannya. Tangannya gemetar.
Bukan karena sakit, tapi karena kemarahan yang mulai tumbuh dalam diam. "Berapa banyak dari kami yang tidak pernah kembali?" bisiknya. Banten Narun tak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah jendela, ke pepohonan yang diam, seperti tahu jawaban itu terlalu kejam untuk diucapkan. Malam-malam di kuil terasa asing. Sunyi seperti kematian. Tapi perlahan, rasa aman itu mulai merasuk. Untuk pertama kalinya, Tegar bisa tidur lebih dari 1 jam tanpa mimpi buruk. Namun di balik kedamaian itu, hatinya gelisah. Ia tidak ingin tinggal di tempat ini selamanya. Ia tidak ingin hanya menjadi korban yang diselamatkan. Ada sesuatu yang membara di dalam dirinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa sakit. Ia ingin bicara. Ia ingin membuka suara. Dan ia ingin kembali. 3 minggu setelah malam pelariannya, Tegar menjejakkan kaki kembali di tanah Sumatera. Tubuhnya masih lemah, langkahnya belum kokoh, tapi tekadnya mengeras seperti baja. Ia turun dari pesawat tanpa koper, tanpa oleh-oleh, tanpa apa-apa, kecuali luka jahitan di tubuhnya dan kebenaran yang siap ia buka. Bandara Minangkabau terasa asing baginya. Semua tampak sama, tapi dirinya sudah bukan lagi orang yang sama. Ibunya langsung memeluknya begitu keluar dari pintu kedatangan. Perempuan tua itu menangis tanpa suara. Tangannya menggenggam punggung Tegar erat-erat, seolah takut jika anaknya kembali menghilang. Di rumah, tetangga mulai bertanya. Beberapa hanya menyapa, beberapa berbisik. Tapi tak satu pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tegar hanya bilang, "Aku kena tipu. Hampir mati." Namun malam itu, di dalam kamar kecil mereka, ia ceritakan semuanya kepada ibunya. Perlahan. Satu persatu. Dari penipuan, penyekapan, hingga operasi haram yang merenggut salah satu ginjalnya. Ibunya hanya bisa menahan tangis. Tapi sorot matanya berubah. Dari cemas menjadi bangga. Karena anaknya, meski setengah hancur, pulang dengan kepala tegak. Hari-hari berikutnya, Tegar mencoba menghubungi teman-temannya yang ikut bersamanya ke Kamboja. Tidak ada yang bisa dihubungi. Nomor-nomor mereka mati. Media sosial mereka kosong. Seolah ditelan bumi. Ia tahu, jika ia diam, semuanya akan lenyap begitu saja. Ia tak bisa membiarkan itu terjadi. Tegar memberanikan diri datang ke kantor LSM Anti Perdagangan Manusia di Padang. Ia menceritakan segalanya dengan detail. Termasuk nama Pak Rusdi, lokasi terakhir ia disekap, dan para korban lain yang ia lihat. Wajah-wajah yang belum tentu hidup atau sudah dikubur entah di mana. Pihak LSM menyambutnya dengan serius. Mereka menawarkannya pendamping hukum dan bahkan akses untuk berbicara kepada media. "Kalau kamu siap," kata salah satu aktivis, "kamu bisa jadi suara untuk mereka yang tidak pernah pulang." Tegar tahu, ini bukan jalan mudah. Tapi itu jalan satu-satunya. Dalam sebuah wawancara televisi lokal, wajah Tegar muncul. Bukan disamarkan. Bukan disensor. Ia bercerita dengan suara tenang. Tapi isi ceritanya mengguncang. Dalam waktu seminggu, ceritanya menyebar. Dari Padang ke Jakarta. Dari Indonesia ke media internasional. Wartawan datang, aktivis luar negeri menghubungi, bahkan beberapa mantan korban mulai mengiriminya pesan, mereka masih hidup. Tapi trauma membuat mereka membisu. Tegar tahu, ia telah memantik api. Dan api itu akan menyala lebih besar dari luka yang ia bawa. Nama Tegar mulai dikenal.
tapi bukan sebagai pahlawan. Ia tahu betul, dalam dunia yang penuh bayangan, siapapun yang berani bicara akan dianggap pengganggu. Gangguan kecil bagi jaringan besar yang bergerak dalam gelap. Suatu malam, Tegar menerima panggilan tak dikenal. Suaranya datar. Laki-laki. Tanpa basa-basi. Berhenti bicara. Atau kau akan hilang lagi. Telepon langsung terputus. Tegar menatap layar ponselnya beberapa saat, lalu membuang napas panjang. Bukannya takut, ia justru makin yakin bahwa yang ia hadapi bukan sindikat kecil. Ini bukan hanya soal organ tubuh. Ini jaringan lintas negara. Berlapis. Licin. Pagi berikutnya, ia menemui relawan LSM. Mereka menyarankan agar Tegar mendapat perlindungan. Tapi ia menolak disembunyikan. Aku nggak sembunyi lagi. Aku mau lawan mereka di siang bolong. Dengan bantuan seorang jurnalis investigasi dari Jakarta, Tegar menyusun ulang potongan-potongan memori selama ia berada di Kamboja. Letak gedung, lorong, tanda di dinding, suara-suara. Bahkan detail kecil seperti bentuk jendela atau aroma cairan yang ia cium sebelum pingsan. Semua ditulis dan direkam. Lewat koordinasi dengan jaringan relawan internasional, lokasi tempat penyekapan berhasil dicocokkan. Sebuah panti rehabilitasi palsu yang baru saja ditinggalkan penghuninya. Kosong. Bersih. Tanpa bekas. Namun di salah satu sudut ruangan, tersembunyi di balik papan triplex, mereka menemukan sesuatu. Dokumen-dokumen dalam plastik. Daftar nama, kode medis, dan foto-foto korban dalam kondisi pasca operasi. Termasuk satu foto Tegar dalam keadaan tak sadar dengan selang menancap di lengan. Itu cukup untuk membuat media kembali gaduh. Tapi tidak cukup untuk menjerat siapapun. Beberapa hari kemudian, Tegar bertemu dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai ayah dari salah satu korban yang tidak pernah kembali. Ia membawa sekotak kecil berisi pakaian anaknya. Tangannya bergetar saat menyerahkannya. Dia juga berangkat karena janji manis. Tapi tidak pernah pulang. Kau adalah satu-satunya yang pulang. Tegar menerima kotak itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah, tapi juga semacam kekuatan baru. Ia mulai sadar. Kisahnya bukan milik sendiri lagi. Ia membawa beban puluhan, mungkin ratusan, jiwa yang tak sempat bersuara. Dan sindikat itu belum hancur. Mereka hanya pindah. Mereka hanya diam. Menunggu untuk memangsa lagi. Hari itu langit Jakarta mendung, seperti menandai sesuatu yang berat akan terjadi. Tegar melangkah ke gedung tinggi tempat konferensi pers diadakan. Di depannya, mikrofon-mikrofon berderet. Kamera menyala. Wartawan memenuhi ruangan. Semua mata tertuju padanya. Tegar berdiri di depan podium, tidak memakai jaket atau masker. Luka jahitan di perutnya memang tak terlihat, tapi suaranya membawa luka itu hidup kembali. Ia buka semua. Kronologi penyekapan. Nama agen. Ciri-ciri pelaku. Bahkan jaringan rumah sakit yang diduga terlibat. Tak satu pun ia sembunyikan. Kalau saya diam, saya sama saja dengan mereka, ucapnya mantap. Ruang konferensi hening. Hanya terdengar suara napas dan ketikan cepat para jurnalis. Di luar gedung, puluhan orang berdiri membawa poster. Beberapa korban selamat. Beberapa keluarga yang masih berharap. Ada satu kalimat yang muncul di banyak poster. Kami tidak hilang,
kami dibungkam. Setelah konferensi itu, reaksi pun datang. Tidak semuanya mendukung. Beberapa akun anonim menyebar tuduhan bahwa Tegar hanya cari sensasi. Ada yang menyebut kisahnya fiktif. Tapi lebih banyak lagi yang percaya. Yang tersentuh. Yang tergerak. Pihak berwenang mulai bergerak. Pemerintah mengumumkan investigasi lintas negara. Beberapa nama yang disebut Tegar dalam pengakuannya dikabarkan kabur ke luar negeri. Namun salah satu orang yang pernah bekerja di bawah jaringan itu menyerahkan diri dan memberikan keterangan yang mencocokkan semua cerita Tegar. Sementara itu, di Padang, rumah Tegar tak pernah sepi. Orang datang, menangis, memeluknya, memberikan cerita-cerita kecil yang senada, anak hilang. Saudara tidak kembali. Semua dengan pola yang mirip. Tegar menuliskan nama-nama mereka dalam sebuah buku hitam kecil. 1 halaman untuk 1 jiwa. Malam-malamnya kini diisi dengan panggilan dari relawan, penyintas, dan pengacara. Tapi saat semua tidur, ia duduk sendiri di beranda. Menatap langit. Ginjalnya mungkin tinggal 1. Tapi semangatnya tak bisa dibelah. Ia mulai menulis. Bukan untuk popularitas. Tapi untuk sejarah. Untuk meninggalkan jejak. Agar tidak satu pun korban dilupakan. Agar dunia tahu bahwa ada luka yang tidak bisa sembuh jika kebenaran tidak ditegakkan. Dan dari semua luka itu, ia memilih untuk menjadi api. Api yang menyala. Untuk menerangi gelap yang membunuh dalam diam. 1 tahun telah berlalu sejak Tegar kembali dari Kamboja. Namanya kini dikenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga di forum-forum HAM internasional. Ia diundang bicara di universitas, acara televisi, bahkan sidang khusus PBB yang membahas perdagangan organ global. Tapi semua itu tidak mengubah satu hal, rasa kehilangan yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Di dadanya, masih ada wajah Dito. Masih terngiang suara Ucok menangis di lorong sempit. Masih terasa dinginnya meja operasi saat tubuhnya direnggut dari hak dasarnya sebagai manusia. Ia bisa berdiri hari ini karena luka. Dan ia ingin luka itu punya arti. Hari itu, ia berdiri di depan ratusan orang di sebuah aula kecil di Jakarta. Sebagian besar adalah keluarga korban. Wajah-wajah lelah, penuh keraguan, tapi menyimpan harapan. Ia memegang mikrofon, lalu membuka buku hitamnya. Satu persatu, ia bacakan nama-nama. Nada suaranya tidak berubah. Tapi di setiap nama yang ia ucapkan, ada getar kecil di dadanya. Karena ia tahu, mungkin hanya ini satu-satunya tempat nama-nama itu akan dikenang. Tegar berhenti sejenak. Lalu menutup bukunya. Ia menatap ke arah jendela. Hujan turun. Jangan biarkan mereka hilang dalam sunyi, ucapnya. Jangan biarkan kita lupa bahwa mereka pernah ada. Dan pernah berharap. Setelah acara itu, seorang anak kecil menghampirinya. Perempuan. Umur tak lebih dari 10 tahun. Ia menyerahkan secari kertas lusuh. Gambarkan mimpi Om, katanya malu-malu. Di kertas itu, gambar sederhana terpampang. Seorang pria berdiri memegang bendera. Di belakangnya, banyak orang berdiri. Ada cahaya di atas kepala mereka. Dan matahari baru yang terbit dari kejauhan. Tegar berlutut. Menatap mata si kecil. Ini lebih dari cukup, bisiknya. Di malam harinya, Tegar pulang ke rumah. Ia duduk di depan cermin. Membuka baju.
menatap bekas jahitan di perutnya. Luka itu tidak akan pernah hilang. Tapi sekarang, luka itu telah berubah bentuk. Bukan lagi simbol kehancuran, melainkan bukti bahwa ia masih hidup. Dan suara terakhir dari kegelapan telah menjadi cahaya. Tamat. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kisah Satu Ginjal, 1000 Luka. 1. Keberanian untuk melawan ketidakadilan. Tegar tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam trauma. Ia memilih bangkit dan bersuara, meski itu berarti menghadapi ancaman. Keberaniannya menunjukkan bahwa satu suara jujur bisa mengguncang jaringan kebatilan yang besar. 2. Pentingnya kewaspadaan terhadap janji manis. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak mudah tergoda oleh iming-iming pekerjaan ke luar negeri yang terlalu muluk. Di balik janji, bisa saja tersembunyi jebakan yang mengancam nyawa dan martabat. 3. Kebaikan bisa datang dari orang tak terduga. Seorang biksu asing menjadi penyelamat Tegar saat ia sudah nyaris kehilangan harapan. Ini mengajarkan bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tak disangka, dan bahwa kebaikan sejati melampaui batas negara, agama, dan ras. 4. Luka bisa menjadi senjata. Apa yang awalnya menjadi aib dan penderitaan, luka di tubuh Tegar berubah menjadi bukti dan kekuatan. Dari luka itulah ia membangkitkan kesadaran masyarakat dan membuka mata dunia. 5. Kesunyian adalah kuburan bagi kebenaran. Jika Tegar memilih diam, maka jaringan sindikat itu mungkin tetap bebas memangsa. Tapi karena ia berbicara, banyak nyawa mungkin bisa diselamatkan. Diam itu mematikan, tapi suara bisa menjadi hidup baru bagi banyak orang. 6. Kebenaran butuh pengorbanan. Jalan menuju keadilan tidak mudah. Tegar kehilangan organ, kehilangan teman, dan hampir kehilangan nyawa. Tapi dari semua kehilangan itu, ia mendapatkan makna yang lebih besar, hidup yang layak dibela, meski harus berjuang dari puing-puing. 7. Setiap nama berarti. Dalam dunia yang sering melupakan para korban, Tegar menjaga nama-nama itu tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia, seberapapun kecil atau tak dikenal, pantas untuk dikenang, dihormati, dan diperjuangkan.